Harry Potter dan Kamar Rahasia. J.K. Rowling. Bab 1. Ulang tahun paling buruk. Bukan untuk pertama kalinya, pertengkaran meledak di meja makan rumah Private Drive nomor 4. Pagi itu, Paman Vernon Dursley terbangun oleh suara burung hantu yang berisik dari kamar keponakannya, Harry Potter. Bagi keluarga Dursley, Harry bukanlah anggota keluarga biasa. Dia adalah sebuah keabnormalan. Harry adalah seorang penyihir. Sepanjang musim panas ini, Harry diperlakukan tak lebih dari sekedar hama. Tongkat sihirnya, sapu terbangnya, dan semua buku pelajarannya dikunci rapat di dalam lemari di bawah tangga. Burung hantunya, Hedwig, digembok di dalam sangkar. Keluarga Dursley, Paman Vernon yang gemuk tanpa leher, Bibi Petunia yang berwajah kuda, dan anak mereka yang super gemuk, Dudley, sangat membenci sihir. Mereka bahkan melupakan satu hal penting hari ini. Hari ulang tahun Harry yang ke-12. Di meja makan, Paman Vernon sedang sibuk mengatur rencana untuk acara makan malam terpenting dalam karirnya. Ia berharap mendapat kontrak besar dari tamunya, suami istri Mason. Semua orang mendapat tugas. Bibi Petunia di ruang tamu, Dudley membukakan pintu. Dan Harry, tugasnya adalah bersembunyi di kamarnya, diam tanpa suara, dan berpura-pura tidak ada. Diusir ke kebun belakang yang terik, Harry merasa kesepian yang teramat sangat. Ia merindukan Hogwarts, kastil megah itu, pelajaran sihirnya, dan tentu saja olahraga Quidditch. Namun, yang paling membuatnya sakit hati adalah sahabat-sahabatnya, Ron Weasley dan Hermione Granger. Sepanjang liburan, tak satu pun dari mereka membalas suratnya. Apakah mereka melupakannya? Di tengah lamunan sedihnya, sambil menatap pagar tanaman, sebuah tatapan membalasnya. Dua mata hijau besar yang aneh mengintip dari balik dedaunan. Namun, sebelum Harry bisa menyelidikinya, Dudley datang mengejeknya. Berujung pada Harry yang diancam akan disihir, dan Bibi Petunia yang memberinya setumpuk pekerjaan rumah yang melelahkan. Malam itu, dengan perut keroncongan dan tubuh letih, Harry menyelinap kembali ke kamarnya. Berharap bisa beristirahat dalam diam, Harry justru terkejut setengah mati. Seseorang atau sesuatu telah duduk di atas tempat tidurnya. Bab 2. Peringatan Dobby. Makhluk kecil itu memiliki telinga lebar seperti kelelawar, mata hijau menonjol sebesar bola tenis, dan hanya mengenakan sarung bantal usang yang robek. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Dobby, si peri rumah. Dobby datang bukan untuk merayakan ulang tahun Harry, melainkan untuk memberikan peringatan maut. Harry Potter tidak boleh kembali ke sekolah sihir Hogwarts tahun ini. Dobby menangis terseduh-seduh dan terus-menerus menghukum dirinya sendiri dengan membenturkan kepala ke dinding atau jendela setiap kali ia merasa hampir membocorkan rahasia majikannya. Dobby memperingatkan bahwa ada rencana rahasia, sebuah rencana mengerikan yang akan membawa malapetaka di Hogwarts. Harry yang menganggap Hogwarts sebagai satu-satunya rumah sejatinya tentu saja menolak. Di tengah kepanikan itu, terungkaplah sebuah kebenaran pahit. Selama ini, alasan Harry tidak pernah menerima surat dari Ron maupun Hermione adalah karena Dobby menyitanya. Peri itu berharap jika Harry merasa dilupakan oleh teman-temannya, ia tak akan mau kembali ke sekolah. Marah karena dikhianati, Harry menuntut surat-suratnya dikembalikan. Tetapi Dobby memberikan syarat mutlak. Berjanjilah untuk tidak kembali ke Hogwarts. Harry menolak keras. Akibatnya, Dobby berlari ke dapur
dan menggunakan sihirnya. Puding mahakarya Bibi Petunia yang indah melayang di udara. Lalu dengan suara memekakan, jatuh berdebam ke lantai, menghancurkan acara makan malam Paman Vernon. Dobby menghilang seketika, meninggalkan Harry yang berlumuran krim. Tepat saat Paman Vernon dan tamunya tiba di dapur. Malam itu menjadi bencana total. Tak lama kemudian, seekor burung hantu dari Kementerian Sihir menerobos masuk, membawa surat peringatan resmi karena sihir telah digunakan di rumah tersebut. Kini, Paman Vernon tahu bahwa Harry sebenarnya tidak diizinkan menggunakan sihir di luar sekolah. Senjata rahasia Harry telah lenyap. Paman Vernon yang murka memasang terali besi di jendela kamar Harry dan membuatkan pintu kucing kecil untuk mendorong makanan. Harry dikurung tanpa harapan, kelaparan, dan tak bisa kembali ke Hogwarts. Hingga pada malam ketiga, dalam tidurnya yang gelisah, Harry terbangun oleh suara mesin. Di luar jendelanya yang berterali, melayang sebuah mobil Ford Anglia tua, dan di dalamnya Ron Weasley tersenyum kepadanya. Bab 3. The Burrow. "Ron," desah Harry, nyaris tak percaya melihat sahabatnya melayang di udara bersama si kembar Fred dan George. Tanpa membuang waktu, mereka mengikatkan tali dari mobil ke terali besi jendela Harry. Dengan tarikan keras dari mesin mobil terbang itu, terali besi tercabut. Mereka mendobrak masuk, membobol kunci kamar Harry, dan bergegas memindahkan koper serta sangkar Hedwig ke dalam bagasi. Namun, kekacauan tak terhindarkan. Paman Vernon terbangun oleh suara burung hantu dan mendobrak pintu kamar. Ia meraung bagi banteng mengamuk, menyambar pergelangan kaki Harry saat ia mencoba memanjat jendela. Lewat tarik-menarik yang menegangkan, Harry berhasil lolos. Mobil itu melesat ke langit malam yang gelap, meninggalkan Paman Vernon yang berteriak murka di bawah sana. Harry Potter akhirnya bebas. Di dalam mobil yang melayang menembus awan, Harry menceritakan peringatan Dobby. Fred dan George curiga bahwa peri rumah itu mungkin dikirim oleh Draco Malfoy untuk mensabotase Harry. Mereka terbang hingga matahari terbit, mendarat dengan mulus di sebuah pekarangan yang dipenuhi sepatu bot rongsokan dan ayam yang berkeliaran. Di hadapan Harry, berdirilah The Burrow, rumah keluarga Weasley. Bangunan itu tampak seperti susunan ruangan yang ditambahkan asal-asalan, miring dan berdiri seolah hanya ditopang oleh sihir. Bagi Harry, itu adalah rumah paling indah yang pernah dilihatnya. Namun, sambutan mereka tidak sepenuhnya mulus. Nyonya Weasley dengan wajah sekeras harimau betina menyambut mereka dengan omelan luar biasa panjang karena anak-anaknya mencuri mobil terbang tanpa izin. Namun, saat menatap Harry, kemarahannya langsung luluh menjadi keibuan. Harry dipersilahkan masuk ke dapur ajaib yang sempit namun hangat. Tempat wajan mencuci dirinya sendiri dan jam dinding tidak menunjukkan angka, melainkan tulisan seperti waktu memberi makan ayam. Hari itu, Harry membantu Ron dan si kembar menyingkirkan jembalang taman. Makhluk kecil menyebalkan berkepala kentang, dengan cara memutar dan melempar mereka melewati pagar. Tak lama, Tuan Weasley yang eksentrik pulang dari pekerjaannya di Kementerian Sihir. Sangat antusias, bukan marah, mendengar mobilnya benar-benar bisa terbang. Malam itu, berbaring di kamar Ron yang sempit di bawah atap, dengan poster tim Quidditch yang bergerak-gerak di dinding, Harry tersenyum lebar. Kehidupan di The Burrow dengan segala kekacauan magisnya adalah surga baginya. Bab 4. The Flourish and Bloods. Kehidupan di The Burrow sungguh berbeda dengan Privet Drive. Di sini, segala hal beraroma sihir dan kasih sayang. Suatu pagi, surat dari Hogwarts tiba, membawa daftar buku pelajaran yang dipenuhi buku-buku mahal karangan Gilderoy Lockhart.
Untuk membeli perlengkapan sekolah, keluarga Weasley menggunakan bubuk flow, berteleportasi melalui perapian. Ini adalah pengalaman pertama Harry. Karena gugup dan tersedak abu panas, ia salah mengucapkan mantranya. Alih-alih tiba di Diagon Alley yang cerah, Harry terlempar ke perapian toko barang-barang ilmu hitam yang menyeramkan, Borgin and Burkes, di Nocturne Alley. Bersembunyi di dalam lemari hitam besar, Harry menahan napas saat melihat Lucius Malfoy dan Draco masuk untuk menjual barang-barang sihir gelap mereka. Beruntung, Harry berhasil menyelinap keluar dan diselamatkan oleh Hagrid dari jalanan yang dipenuhi penyihir-penyihir berwajah bengis. Setelah berkumpul kembali dengan keluarga Weasley dan Hermione di Diagon Alley, mereka menuju Bank Gringotts, lalu pergi ke toko buku Flourish and Blotts. Toko itu penuh sesak oleh kerumunan penyihir wanita. Ternyata Gilderoy Lockhart, sang penulis narsis, sedang mengadakan acara tanda tangan. Saat Lockhart melihat Harry, ia langsung menariknya ke depan kamera untuk publisitas gratis dan mengumumkan bahwa dialah guru pertahanan terhadap ilmu hitam Hogwarts yang baru. Di pintu keluar, ketegangan pecah. Draco Malfoy kembali mengejek Harry dan Ron. Arthur Weasley yang mencoba menengahi justru terlibat perkelahian fisik yang sengit dengan Lucius Malfoy hingga rak-rak buku runtuh menimpa mereka. Sebelum pergi, Lucius dengan tatapan licik melemparkan kembali buku pelajaran transfigurasi yang lusuh ke dalam kuali milik Ginny Weasley. Sebuah hari belanja yang berakhir dengan memar dan bibir yang robek. Bab 5. Dedalu Perkasa. Akhir musim panas tiba terlalu cepat. Perjalanan keluarga Weasley menuju stasiun King's Cross diwarnai kepanikan karena banyak barang yang tertinggal. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 kurang beberapa menit saat mereka tiba. Anggota keluarga Weasley menembus palang rintangan peron 9/3/4 satu persatu. Tersisa Harry dan Ron di urutan terakhir. Mereka berlari mendorong troli ke arah tembok bata. Namun kubrak, tembok itu tidak bisa ditembus. Palang rintangan ajaib itu telah tertutup. Harry dan Ron terdampar di dunia Muggle, sementara kereta Hogwarts Express telah berangkat. Dilanda kepanikan dan takut dikeluarkan dari sekolah, Ron mendapat ide gila, menerbangkan mobil Ford Anglia milik ayahnya untuk menyusul kereta. Awalnya, perjalanan menembus lautan awan putih di bawah terik matahari terasa sangat memabukkan dan heroik. Namun, berjam-jam kemudian, mesin mobil tua itu mulai menderu lelah. Tepat saat kastil Hogwarts terlihat di kejauhan dari balik kegelapan malam, mesin mobil mati total. Mereka menukik jatuh dengan kecepatan mengerikan menuju halaman sekolah, lalu membentur sesuatu yang keras. Mereka tidak mendarat di tanah, melainkan di dahan sebuah pohon raksasa. Namun ini bukan pohon biasa. Ini adalah dedalu perkasa. Pohon itu hidup dan beringas. Dahan-dahannya yang sebesar ular piton menghantam mobil tanpa ampun, meremukkan atap dan memecahkan kaca. Dengan sisa tenaga, mobil itu memuntahkan Harry, Ron, dan koper-koper mereka ke tanah berlumpur, sebelum akhirnya melesat kabur ke dalam hutan terlarang. Babak belur dan ketakutan, Harry dan Ron menyelinap ke kastil, hanya untuk ditangkap oleh Profesor Snape yang menyeringai penuh kemenangan. Bayangan pemecatan sudah ada di depan mata. Namun, Profesor McGonagall dan Kepala Sekolah Dumbledore memberi mereka kesempatan kedua. Mereka tidak dikeluarkan, meski harus menerima detensi. Sebuah awal semester yang tak akan pernah mereka lupakan. Bab 6. Gilderoy Lockhart. Pagi berikutnya, di aula besar, tidak kalah tegang bagi Ron. Burung hantu keluarga Weasley, Errol, jatuh menabrak meja, membawa amplop merah yang mengepul, sebuah howler. Saat Ron membukanya dengan tangan gemetar, suara Nyonya Weasley yang menggelegar 100 kali lipat lebih keras memaki-maki Ron di depan seluruh murid karena mencuri mobil.
Amplop itu kemudian terbakar menjadi abu, meninggalkan Ron terpuruk malu di kursinya. Pelajaran pertama mereka adalah herbologi di rumah kaca nomor 3 bersama Profesor Sprout. Di sini, Harry belajar mencabut mandrake, tanaman gaib yang akarnya berbentuk bayi manusia yang sangat jelek dan berlendir. Jeritan bayi mandrake sangat fatal. Namun, tanaman ini kelak akan menjadi bahan ramuan penyembuh yang sangat penting. Di kelas ini pula, Harry berkenalan dengan Justin Finch Fletchley dan terus dibuntuti oleh Colin Creevy, murid kelas 1 yang terobsesi memotret Harry. Namun, puncak kekonyolan hari itu terjadi di kelas pertahanan terhadap ilmu hitam. Gilderoy Lockhart memulai pelajarannya dengan membagikan kuis yang isinya murni tentang dirinya sendiri, mulai dari warna favorit hingga hadiah ulang tahun idamannya. Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah sangkar tertutup kain yang katanya berisi makhluk sangat berbahaya. Saat kainnya disingkap, ternyata isinya hanyalah sekumpulan pixie Cornwall, makhluk kecil berwarna biru terang yang sangat iseng. Lockhart membuka sangkar itu, dan kekacauan total pun meledak. Pixie-pixie itu terbang ke segala arah, menghancurkan kelas, merobek buku, dan bahkan menggantung Neville Longbottom di lampu gantung langit-langit bangkunya. Saat Lockhart mencoba menggunakan mantranya, tongkatnya malah direbut oleh para pixie dan dilempar keluar jendela. Pengecut dan panik, Lockhart berlari masuk ke ruangannya dan mengunci pintu, meninggalkan Harry, Ron, dan Hermione untuk membereskan kekacauan itu sendirian. Ron benar, sang profesor rupanya hanyalah seorang penipu besar. Bab 7. Darah lumpur dan bisikan-bisikan. Latihan Quidditch pagi buta tim Gryffindor diganggu oleh kedatangan tim Slytherin. Mereka memamerkan sapu terbang model terbaru, Nimbus 2001, hadiah dari Lucius Malfoy karena putranya, Draco, kini menjadi stiker baru mereka. Konflik segera memanas. Saat Hermione membela tim Gryffindor, Malfoy melontarkan hinaan paling keji di dunia sihir. Ia menyebut Hermione darah lumpur, istilah kotor untuk penyihir keturunan manusia biasa. Murka, Ron mencabut tongkat sihirnya yang ditambal selotip dan merapalkan kutukan pada Malfoy. Nahas, tongkat yang rusak itu memantulkan mantranya kembali. Ron terlempar ke belakang dan alih-alih mengutuk Malfoy, ia justru memuntahkan siput-siput berlendir berukuran besar. Panik dan jijik, Harry dan Hermione memapah Ron ke pondok Hagrid. Sambil merawat Ron, Hagrid menegaskan bahwa darah tidak menentukan kehebatan seorang penyihir. Sebagai hukuman tambahan dari insiden mobil terbang, Harry dan Ron akhirnya menjalani detensi. Ron dihukum menggosok piala perak secara manual bersama Filch, sementara Harry harus membantu Gilderoy Lockhart membalas tumpukan surat penggemar. Pekerjaan Harry sangat membosankan, hingga tiba-tiba di tengah ocehan Lockhart, sebuah suara mendesis masuk ke telinganya. Suara yang dingin, penuh kebencian dan membekukan tulang. "Sini, datanglah padaku. Biar ku robek kau, biar ku bunuh kau." Harry melompat ketakutan, namun anehnya Lockhart tidak mendengar apa-apa. Bab 8. Hari ulang tahun kematian. Bulan Oktober membawa hawa dingin dan lembab yang menggigit tulang ke Hogwarts. Alih-alih menghadiri pesta Halloween yang meriah di aula besar, Harry memenuhi janjinya untuk datang ke pesta ulang tahun kematian ke-500 Nixie kepala nyaris putus di ruang bawah tanah. Pesta itu jauh dari kata menyenangkan. Ruangan itu membeku, alunan musiknya mengerikan, dan makanan yang disajikan di atas meja adalah daging berbelatung serta ikan busuk yang sengaja dibiarkan membusuk agar hantu-hantu bisa merasakan aromanya. Tak tahan dengan suasana suram dan tangisan hantu Myrtle merana, Harry, Ron, dan Hermione menyelinap keluar untuk mencari makan malam sungguhan. Di tengah lorong gelap, langkah Harry terhenti. Suara tanpa wujud itu kembali. Kali ini lebih keras dan mematikan. "Lapar,"
Sudah begitu lama. Waktunya. Dipandu oleh suara itu, Harry berlari menaiki tangga demi tangga hingga ke lantai 2, diikuti oleh Ron dan Hermione yang kebingungan karena tak mendengar apa-apa. Di lorong yang kosong, mereka mencium bau bahaya. Genangan air membasahi lantai dan serombongan laba-laba berbaris kabur lewat celah jendela. Di depan mereka tergantung kaku bak patung es Mrs. Norris, kucing kesayangan Filch. Di dinding atasnya cat merah atau mungkin darah membentuk kalimat mengerikan. Kamar rahasia telah dibuka. Musuh sang pewaris, waspadalah. Sebelum mereka bisa lari, ratusan murid keluar dari aula besar sehabis pesta, mengepung mereka. Di tengah keheningan mencekam, Draco Malfoy memecah suasana dengan seringai tajamnya. Giliranmu berikutnya, darah lumpur. Bab 9. Tulisan di dinding. Kekacauan meledak. Filch yang murka langsung menuduh Harry telah membunuh kucingnya karena Harry kebetulan berada di tempat kejadian. Profesor Dumbledore segera turun tangan, memeriksa Mrs. Norris dan menyimpulkan bahwa kucing itu tidak mati, melainkan membatu karena sihir hitam tingkat tinggi. Sihir yang mustahil dilakukan oleh murid kelas 2. Meski Snape mencoba memojokkan Harry, Dumbledore melepaskan mereka karena tidak ada bukti. Serangan ini membangkitkan teror di seluruh kastil. Di kelas sejarah sihir yang biasanya membuat semua murid tertidur, sebuah pengecualian terjadi. Hermione bertanya tentang kamar rahasia, memaksa Profesor Binns untuk membeberkan legenda kelam Hogwarts. 1000 tahun lalu, Salazar Slytherin, salah satu pendiri sekolah, membangun sebuah kamar rahasia sebelum meninggalkan Hogwarts karena berselisih dengan pendiri lainnya. Legenda mengatakan kamar itu berisi monster mengerikan yang hanya bisa dikendalikan oleh pewaris Slytherin dengan tujuan membersihkan sekolah dari murid berdarah campuran. Kembali ke lorong kejadian, Harry, Ron, dan Hermione mulai bertindak layaknya detektif. Mereka menelusuri genangan air yang ternyata berasal dari toilet rusak yang dihantui Myrtle merana. Menyimpulkan bahwa Malfoy dengan kebenciannya pada keturunan Muggle adalah sang pewaris, Hermione mengusulkan sebuah rencana yang sangat berbahaya. Rencana yang melanggar setidaknya 50 peraturan sekolah. Mereka akan meracik ramuan Polyjuice yang dilarang, menyamar sebagai murid Slytherin, menyusup ke ruang rekreasi mereka, dan memancing pengakuan langsung dari mulut Malfoy. Bab 10. Belajar gila. Pagi pertandingan Quidditch melawan Slytherin tiba dengan hujan badai yang menderu. Namun, ancaman terbesar Harry bukanlah sapu terbang tim lawan yang lebih cepat, melainkan sebuah bluger, bola besi penyerang yang seolah kerasukan. Bola itu mengabaikan pemain lain dan terus-menerus mengejar Harry dengan kecepatan mematikan. Guna melindungi Harry, Fred dan George harus terbang mepet di sisi Harry. Namun itu justru menghambat Harry mencari Golden Snitch. Dalam keputusan nekat, Harry menyuruh si kembar menjauh. Di tengah hujan lebat, bluger gila itu akhirnya berhasil menghantam siku Harry hingga tulangnya patah. Menahan rasa sakit yang luar biasa, Harry melihat Snitch di dekat telinga Malfoy. Dengan satu tangan yang lunglai, Harry melesat dan berhasil menangkap bola emas itu sebelum jatuh berdebam ke lumpur. Gryffindor menang. Namun penderitaan Harry belum berakhir. Gilderoy Lockhart yang sok tahu mencoba mengobati lengan Harry. Namun mantranya justru melenyapkan seluruh tulang di lengan tersebut, membuatnya lemas seperti sarung tangan karet. Harry pun dikirim ke rumah sakit untuk menumbuhkan kembali tulangnya dengan ramuan Skelegro yang rasanya membakar tenggorokan. Malam itu, saat Harry terjaga dalam kesakitan, Dobby si peri rumah kembali muncul. Ia mengaku dialah yang menyihir bluger gila dan menutup peron stasiun. Semua demi membuat Harry terluka cukup parah agar ia dipulangkan dan selamat dari bahaya di Hogwarts.
Dobby membocorkan bahwa kamar rahasia pernah dibuka sebelumnya. Namun sebelum ia bicara lebih banyak, suara langkah kaki terdengar. Harry pura-pura tidur saat Dumbledore dan McGonagall membawa korban baru, Colin Creevy, yang kini membatu total dengan kamera yang hangus. Kamar rahasia benar-benar telah memakan korban lagi. Bab 11. Klub Duel. Berita tentang Colin Creevy menyebarkan ketakutan luar biasa. Untuk meningkatkan kepercayaan diri murid-murid, Lockhart mendirikan klub duel dengan asistennya, Profesor Snape. Pertunjukan dimulai dengan kekalahan memalukan Lockhart di tangan Snape. Lockhart kemudian memasangkan Harry dengan Draco Malfoy untuk berlatih. Alih-alih melucuti senjata, Malfoy justru menyihir seekor ular kobra besar untuk menyerang Harry. Saat ular itu bergerak hendak mematuk Justin Finch Fletchley, Harry secara naluriah maju dan berteriak pada ular itu agar berhenti. Anehnya, ular itu menurut dan menjadi jinak. Namun, alih-alih berterima kasih, Justin justru lari ketakutan dan seluruh aula menatap Harry dengan ngeri. Ternyata, tanpa disadari, Harry berbicara dalam bahasa ular, Parseltongue. Ron dan Hermione menjelaskan bahwa ini adalah kemampuan langka yang sangat identik dengan penyihir hitam, terutama Salazar Slytherin. Kini, hampir seluruh sekolah yakin Harry adalah pewaris Slytherin. Tekanan semakin berat saat Harry menemukan Justin dan hantu Nick si kepala nyaris putus tergeletak membatu di lorong. Ernie Macmillan dari Hufflepuff terang-terangan menuduh Harry tertangkap basah. Profesor McGonagall yang muncul kemudian tidak menghukum Harry. Namun ia membawa Harry menuju sebuah patung gargoyle yang menjaga jalan menuju kantor kepala sekolah. Bab 12. Ramuan Polyjuice. Di dalam kantor Dumbledore yang penuh dengan benda-benda perak ajaib, Harry menyaksikan fenomena aneh. Burung milik Dumbledore, Fawkes, tiba-tiba terbakar dan lahir kembali dari abunya sebagai bayi Phoenix. Dumbledore bertanya, apakah ada yang ingin Harry ceritakan? Namun Harry, takut akan suaranya sendiri, memilih diam. Dumbledore menegaskan bahwa ia tidak percaya Harry pelakunya. Liburan Natal tiba. Harry, Ron, dan Hermione tetap tinggal di sekolah. Ramuan Polyjuice mereka akhirnya siap. Misi mereka dimulai. Mereka menjebak Crabbe dan Goyle dengan kue coklat berisi ramuan tidur, mencabut rambut mereka, dan bergegas ke toilet Myrtle merana untuk meminum ramuan tersebut. Harry merasa perutnya seperti digulung-gulung, kulitnya menggelembung, dan wajahnya berubah kasar menjadi Goyle. Ron pun berhasil menjadi Crabbe. Namun, Hermione menolak keluar dari biliknya, menyuruh mereka pergi duluan. Harry dan Ron, sebagai Crabbe dan Goyle, berhasil menyusup ke ruang rekreasi Slytherin dengan kata sandi darah murni. Mereka bertemu Malfoy yang sedang bersantai. Di sana, Malfoy menunjukkan rasa benci pada keluarga Weasley dan Dumbledore. Namun ia mengakui satu hal penting. Dialah bukan pewaris Slytherin dan ia tidak tahu siapa orangnya. Malfoy hanya bercerita bahwa terakhir kali kamar rahasia dibuka 50 tahun lalu, seorang murid perempuan tewas. Saat efek ramuan mulai habis, Harry dan Ron lari kembali ke toilet Myrtle. Mereka menemukan Hermione dalam keadaan mengenaskan. Rambut yang ia ambil dari jubah Millicent Bulstrode ternyata adalah rambut kucing. Kini, Hermione memiliki wajah berbulu, telinga runcing, dan ekor kucing. Sebuah transformasi yang tidak bisa diubah oleh ramuan Polyjuice dengan mudah. Bab 13. Buku harian yang sangat rahasia. Hermione terpaksa menghabiskan berminggu-minggu di rumah sakit untuk menghilangkan wajah kucingnya. Suatu malam, dalam perjalanan kembali ke asrama, Harry dan Ron mendapati koridor lantai 2 kebanjiran. Air itu meluap dari toilet Myrtle merana yang sedang menangis meraung-raung karena seseorang telah melemparinya dengan sebuah buku. Harry memungut buku basah itu. Sebuah buku harian hitam bersampul kulit milik T.M. Riddle yang berasal dari 50 tahun lalu, tepat di masa kamar rahasia pertama kali dibuka.
Anehnya, seluruh halaman buku itu kosong melompong. Bahkan ketika Hermione yang sudah sembuh mencoba berbagai mantra penyingkap rahasia, tak ada satupun tulisan yang muncul. Namun, insting Harry menolak untuk membuangnya. Suatu malam, Harry mencoba meneteskan tinta ke halamannya. Tinta itu terserap dan lenyap. Harry kemudian menulis, "Namaku Harry Potter." Secara ajaib, tulisan tangannya terserap dan kalimat balasan muncul dari dalam kertas. "Halo Harry Potter, namaku Tom Riddle." Riddle mengungkapkan bahwa 50 tahun lalu, kamar rahasia pernah dibuka dan memakan korban jiwa. Sebagai bukti, Riddle menarik tubuh Harry ke dalam pusaran memori masa lalunya. Harry terlempar ke Hogwarts masa lalu dan menyaksikan Riddle muda berhadapan dengan kepala sekolah, Armando Dippet. Riddle yang yatim piatu memohon agar tidak dipulangkan ke panti asuhan Muggle. Namun Dippet menolak karena sekolah akan ditutup akibat serangan monster. Putus asa, Riddle mengendap-endap ke ruang bawah tanah dan memergoki seorang murid bertubuh raksasa yang menyembunyikan monster berbulu di dalam kotak. Murid itu adalah Rubeus Hagrid. Monster itu kabur dan Riddle menuduh Hagrid sebagai sang pembunuh. Harry tersentak kembali ke dunia nyata dengan napas terengah-engah, menyadari satu kenyataan pahit. Hagridlah yang membuka kamar rahasia 50 tahun lalu. Bab 14. Cornelius Fudge. Harry, Ron, dan Hermione memutuskan untuk tidak langsung mengkonfrontasi Hagrid. Waktu berlalu hingga musim semi, dan suasana seolah kembali aman. Namun, teror kembali menyerang ke jantung pertahanan mereka. Kamar asrama Harry diacak-acak, dan buku harian Riddle dicuri. Karena hanya murid Gryffindor yang tahu kata sandi asrama, pencurinya pasti orang terdekat mereka. Tak lama kemudian, Harry kembali mendengar bisikan dingin sang monster. "Bunuh kali ini, biar ku robek, ku cabik." Hermione yang seolah menyadari sesuatu yang sangat penting, tiba-tiba berlari menuju perpustakaan. Sayangnya, itu adalah langkah terakhirnya. Pertandingan Quidditch mendadak dibatalkan. Profesor McGonagall membawa Harry dan Ron ke rumah sakit, di mana Hermione dan seorang murid Ravenclaw terbujur kaku, membatu. Di sebelah mereka tergeletak sebuah cermin kecil. Dengan aturan sekolah yang kini diperketat layaknya penjara, Harry dan Ron menggunakan jubah gaib untuk menyelinap ke pondok Hagrid malam itu. Namun, sebelum mereka bisa bertanya, pintu diketuk paksa. Cornelius Fudge, menteri sihir, datang untuk membawa Hagrid ke penjara Azkaban sebagai tindakan pencegahan. Situasi bertambah buruk saat Lucius Malfoy masuk dengan senyum angkuh, membawa surat perintah penangguhan untuk Dumbledore dari Dewan Sekolah. Kehilangan dua pelindung terbesar mereka dalam satu malam membuat kastil terasa mati. Sebelum dibawa pergi, Hagrid meneriakkan sebuah pesan rahasia. "Ikuti laba-laba." Dumbledore pun menatap lurus ke arah tempat Harry dan Ron bersembunyi di bawah jubah dan memberikan pesan terakhirnya. Bantuan akan selalu diberikan di Hogwarts kepada siapapun yang memintanya. Pintu tertutup, meninggalkan Harry dan Ron dalam keputusasaan total. Bab 15. Aragog. Kastil kini diselimuti ketakutan absolut, dan Draco Malfoy terlihat sangat menikmati penderitaan para murid berdarah campuran. Di kelas herbologi, Harry melihat barisan laba-laba merayap keluar menuju hutan terlarang. Mengingat pesan terakhir Hagrid, Harry dan Ron yang sangat fobia pada laba-laba memutuskan untuk masuk ke dalam hutan yang gelap gulita itu, ditemani anjing Hagrid, Fang. Diterangi cahaya tongkat sihir, mereka menembus kelebatan hutan berjam-jam lamanya, hingga mereka menemukan mobil Ford Anglia terbang milik keluarga Weasley yang kini hidup liar di sana. Namun sebelum mereka bisa bernapas lega, makhluk-makhluk raksasa berbulu mencengkeram tubuh mereka. Laba-laba seukuran kuda menyeret Harry, Ron, dan Fang ke dalam sarang mereka yang berbentuk cekungan besar, dipenuhi ribuan laba-laba yang menanti mangsa. Di tengah sarang, muncullah Aragog, laba-laba buta seukuran gajah kecil.
Aragog mengkonfirmasi bahwa ia adalah peliharaan Hagrid 50 tahun lalu. Namun ia menegaskan bahwa dirinya bukan monster kamar rahasia. Aragog menjelaskan bahwa monster asli itu adalah makhluk kuno yang paling ditakuti bangsa laba-laba dan murid perempuan yang tewas 50 tahun lalu dibunuh di dalam sebuah toilet. Meski telah memberikan informasi, Aragog menolak membiarkan Harry dan Ron pergi. Ribuan laba-laba dengan capit yang berbunyi klak-klik mengerikan mulai merayap mendekat untuk memakan mereka. Di detik-detik terakhir yang nyaris tanpa harapan, mobil Ford Anglia itu menerjang masuk dengan lampu menyilaukan dan klakson memekakan telinga. Harry, Ron, dan Fang melompat masuk dan mobil itu menabrak kawanan laba-laba, melesat mundur menembus hutan hingga mereka selamat tiba di pekarangan Hagrid. Di tengah rasa mual dan trauma yang luar biasa, Harry menyatukan potongan-potongan informasi dari Aragog. Murid perempuan yang tewas di toilet 50 tahun lalu tidak pernah meninggalkan Hogwarts. Harry menatap Ron dalam kegelapan, matanya membelalak menyadari kebenaran yang mengejutkan. Korban pertama kamar rahasia itu adalah Myrtle Merana. Bab 16. Kamar Rahasia. Dengan petunjuk dari Aragog, Harry dan Ron menyadari bahwa Myrtle Merana adalah korban yang tewas 50 tahun lalu. Namun, sebelum mereka bisa menyelidiki toilet Myrtle, pengumuman sekolah yang absurd menyatakan bahwa ujian akan tetap diadakan. Memanfaatkan kekacauan, Harry dan Ron menjenguk Hermione yang masih membatu di rumah sakit. Di sana, mereka menemukan penemuan terbesar, secari kertas perpustakaan yang tergenggam erat di tangan Hermione. Kertas itu menjelaskan segalanya. Monster itu adalah basilisk, ular raksasa yang tatapannya mematikan. Ketakutan terbesar bangsa laba-laba. Kokok ayam jantan berakibat fatal baginya. Itulah sebabnya ayam-ayam Hagrid dibunuh. Tak satu pun korban meninggal karena tidak ada yang menatap mata basilisk secara langsung. Colin melihatnya lewat lensa kamera. Justin menembus tubuh hantu. Hermione melalui cermin dan Mrs. Norris lewat pantulan air. Dan kata kunci terakhir yang ditulis Hermione, pipa. Monster itu merayap di dalam dinding kastil. Namun, sebelum mereka bisa melapor ke ruang guru, suara sihir Profesor McGonagall menggema penuh kengerian. Seorang murid telah dibawa oleh monster itu ke kamar rahasia. Dari balik lemari tempat mereka bersembunyi, Harry dan Ron mendengar kenyataan pahit bahwa murid itu adalah Ginny Weasley. Para guru yang putus asa menyuruh Lockhart yang selalu menyombong untuk menghadapi monster itu. Namun, saat Harry dan Ron mendatangi ruangan Lockhart, mereka mendapati guru itu sedang berkemas untuk kabur. Dengan tongkat sihir terhunus, Harry dan Ron memaksa Lockhart ikut ke toilet Myrtle Merana. Myrtle bercerita bahwa ia tewas setelah melihat sepasang mata kuning besar di dekat wastafel. Harry mendekati wastafel yang memiliki ukiran ular kecil, lalu mendesiskan kata "buka" dalam bahasa Parseltongue. Wastafel itu bergeser, membuka lubang pipa raksasa yang gelap. Mereka meluncur ke bawah tanah hingga tiba di terowongan batu yang lembab dan dipenuhi tulang belulang tikus. Di sana, Lockhart yang pengecut merebut tongkat Ron yang patah dan mencoba merapalkan mantra penghapus ingatan. Mantra itu meledak berbalik ke arahnya, meruntuhkan langit-langit terowongan. Ron dan Lockhart terperangkap di satu sisi, sementara Harry terkurung di sisi lainnya. Tak ada jalan kembali. Harry harus menghadapi kengerian kamar rahasia seorang diri. Bab 17. Pewaris Slytherin. Harry melangkah masuk ke ruangan panjang berpilar batu yang dililit ukiran ular raksasa. Di ujung ruangan, tepat di bawah patung wajah Salazar Slytherin, tubuh Ginny Weasley tergeletak pucat dan tak berdaya. Saat Harry berlari mendekatinya, seorang pemuda jangkung berwajah kabur melangkah keluar dari balik bayangan. Tom Riddle. Riddle yang merupakan wujud memori mengambil tongkat Harry dengan tenang.
Ia menceritakan bagaimana ia memanipulasi Ginny melalui buku harian itu, menyerap nyawanya hingga ia bisa mewujud secara fisik. Riddle kemudian mengayunkan tongkat Harry di udara, menuliskan namanya, Tom Marvolo Riddle, lalu menyusun ulang huruf-huruf itu menjadi I am Lord Voldemort. Riddle adalah wujud remaja dari penyihir hitam terhebat, dan dialah pewaris Slytherin sejati. Saat Harry menyatakan kesetiaannya pada Dumbledore, terdengar alunan musik gaib yang merdu. Fawkes, burung phoenix Dumbledore, terbang menukik membawa topi seleksi yang usang. Riddle tertawa meremehkan, lalu mendesis dalam parseltong, memanggil sang monster. Dari mulut patung Slytherin, merayaplah basilisk hijau raksasa bertaring seukuran pedang. Pertempuran hidup mati dimulai. Harry memejamkan mata erat-erat untuk menghindari tatapan maut basilisk. Fawkes bertarung heroik, mematuk kedua mata kuning basilisk hingga buta. Kesakitan dan murka, ular raksasa itu menerjang membabi buta. Dari dalam topi seleksi, tiba-tiba muncul sesuatu yang keras dan berat. Sebilah pedang perak bertatakan batu rubi milik Godric Gryffindor. Dengan sisa tenaga dan keberanian, Harry mengayunkan pedang itu, menghujamkannya langsung ke langit-langit mulut basilisk hingga menembus otaknya. Ular itu tewas seketika, namun salah satu taring beracunnya patah dan menancap dalam di lengan Harry. Racun mematikan itu menyebar cepat di aliran darahnya. Pandangan Harry mulai gelap dan Riddle tertawa kemenangan. Namun, Fawkes mendarat di sisi Harry dan meneteskan air matanya ke atas luka tersebut. Air mata Phoenix menyembuhkan Harry seketika. Meraih taring beracun basilisk yang patah, Harry menghujamkannya tepat ke jantung buku harian itu. Tinta hitam menyembur deras layaknya darah. Riddle menjerit panjang dalam kesakitan yang memekakkan telinga, lalu meliuk hancur menjadi ketiadaan. Buku harian itu mati, dan Ginny Weasley akhirnya terbangun sambil menangis terseduh-seduh. Harry telah memenangkan pertempuran. Bab 18. Pahala untuk Dobby. Fawkes membawa Harry, Ron, Ginny, dan Lockhart yang hilang ingatan terbang keluar dari terowongan menuju keselamatan. Di kantor Profesor McGonagall, keluarga Weasley yang sedang menangis langsung memeluk Ginny dan Ron erat-erat. Dumbledore yang telah kembali mendengarkan seluruh penjelasan Harry. Ia tidak menghukum Harry dan Ron, melainkan memberi mereka penghargaan istimewa untuk pengabdian kepada sekolah. Saat Harry berduaan dengan Dumbledore, ia mengutarakan keraguannya karena memiliki banyak kemiripan dengan Voldemort. Dumbledore tersenyum bijak dan berkata, "Pilihan kitalah Harry, yang menunjukkan orang seperti apa sebenarnya kita, lebih dari kemampuan kita." Ia juga meyakinkan Harry bahwa hanya anggota Gryffindor sejati yang bisa menarik pedang Godric Gryffindor dari dalam topi seleksi. Tiba-tiba, pintu terbuka kasar. Lucius Malfoy menerobos masuk dengan wajah murka, diikuti Dobby yang gemetar. Harry akhirnya menyadari semuanya. Luciuslah yang sengaja menyelipkan buku harian Riddle ke dalam buku pelajaran Ginny saat di Diagon Alley, dengan tujuan menghancurkan nama baik Arthur Weasley. Karena tidak ada bukti untuk menghukum Lucius, Harry memikirkan satu rencana brilian. Ia melepaskan sebelah sepatunya, menjejalkan buku harian itu ke dalam kaos kakinya yang kotor dan berlendir, lalu menyerahkannya kepada Lucius. Jijik, Lucius menarik lepas kaos kaki itu dan melemparkannya ke samping. Dobby dengan sigap menangkapnya. Sesuai dengan hukum sihir kuno, jika seorang majikan memberikan pakaian kepada peri rumahnya, maka peri itu terbebas dari perbudakan. Dobby mengangkat kaos kaki bau itu dengan air mata bahagia yang berlinang. "Tuan telah memberi Dobby kaos kaki. Dobby bebas!" teriaknya takjub. Lucius Malfoy yang murka karena kehilangan pelayanannya mencoba menyerang Harry. Namun Dobby mementalkan mantan majikannya itu dengan sihir peri yang kuat, mengusirnya dari Hogwarts untuk selamanya.
Pesta perayaan malam itu menjadi yang paling meriah dalam sejarah Hogwarts. Semua murid mengenakan piyama, para korban yang membatu kembali sehat. Hagrid kembali dari Azkaban di tengah malam, dan ujian dibatalkan. Musim semi tiba, Hogwarts kembali damai. Tahun ajaran yang penuh misteri berakhir dengan tawa dan keadilan. Harry Potter bersiap menghadapi musim panas. Namun kali ini, ia tahu bahwa ia memiliki tempat di mana ia selalu diterima.